Bagaimana sih caranya sholat pada saat kita ikut event ultra gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, masih banyak yang bertanya kepada saya bagaimana sih caranya sholat pada saat kita ikut event ultra gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya sudah banyak sekali sih saya share video-video saya yang lalu, mungkin bisa dicek ya teman-teman. Tapi ini saya bikin lagi saja ya, nanti bisa di save videonya barangkali teman-teman membutuhkan nantinya. Nah, sebelumnya disclaimer dulu. Yang pertama, Afwan saya bukan ustadz, jadi yang akan saya share ini sebatas pengetahuan saya sebagai penuntut ilmu. Ya, kalau ada yang kurang-kurang dan salah-salah mohon dikoreksi teman-teman, terutama asatidz sekalian. Kemudian yang kedua, sebelum membahas ini, saya mengingatkan prinsipnya itu bahwa kita itu harus ingat bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah ini adalah untuk beribadah ya. Jadi jangan sampai olahraga atau hobi kita itu ngalah-ngalahi kita ibadah, terutama sholat ini teman-teman. Jadi kalau disuruh memilih afdolnya, ya jelas afdolnya itu adalah sholat di masjid jamaah gitu ya untuk laki-laki ya teman-teman. Makanya kalau bisa ya memang nggak usah sering-sering lah event ultra kayak gini ya. Takutnya nanti kita dihisap oleh Allah kok malah banyakkan sholat di gunung daripada sholat di masjid itu teman-teman. Dan secara kesehatan juga nggak bagus ultra sering-sering teman-teman ya, numpuk radikal bebas. Oke, sekarang masuk ke teknisnya, bagaimana sih caranya sholat saat kita sedang event ultra teman-teman ya. Yang mana itu kita tahu kita memotong waktu sholat. Nah, yang pertama sebelum kita mulai di penginapannya atau di rumahnya itu kita simpan wudhu secara sempurna dulu teman-teman ya. Wudhu sempurna biasa, kemudian kita pakai alas kaki atau kita sebut khuf ya teman-teman ya. Nah, khuf ini memang ada perbedaan ulama ya. Ini mengusap khuf ini nantinya itu sebenarnya adalah untuk bagian kajian sendiri teman-teman ya, tapi insya Allah bisa saya singkat. Jadi khuf ini ada perbedaan pendapat, ada yang bilang harus melewati mata kaki ya, seperti ini ya teman-teman ya. Jadinya nanti waktu mengusap khuf diusap sampai di atas mata kaki ini teman-teman. Tapi ada juga pendapat yang bilang bahwa dulu para sahabat pun juga khufnya juga ada yang bolong-bolong gitu teman-teman ya. Nah, kemudian setelah tadi udah sempurna memakai khufnya, kemudian kita ikut event ultra tuh. Kemudian misalnya batal. Nah, kalau batal nanti wudhu lagi tapi nanti pas bagian mau membasuh kaki biasanya ya, itu kita dengan mengusap khufnya ya, mengusap khufnya kanan kiri gitu teman-teman ya. Nah, harus 3 kali apa tidak? Nah, 3 kali itu adalah sunnah ya teman-teman ya. Kalau rukunya itu yang penting sekali. Bahkan ada riwayat yang bilang kalau Rasulullah SAW itu dulu pernah wudhu hanya dengan 1 mud saja, 1 mud air ya, 1 mud itu 1 genggam air cukup untuk semuanya itu teman-teman. Nah, itu tadi tentang wudhu. Setelah wudhu kita cari tempat yang lapang untuk sholat. Kalau bisa hadap kiblat ya, dicari lewat HP-nya itu kiblatnya di mana. Kemudian nah kita mulai sholat di situ tuh. Nah, sering salah di sini tuh kita kadang melupakan rukun sholat teman-teman. Nah, kita memang perlu mengkaji sendiri masalah rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat dan lain-lain, bisa dilihat di buku karya Syekh Sa'di atau Syekh Albani rahimakumullah ya, di situ lengkap sekali. Nah, rukun sholat itu salah satu adalah berdiri teman-teman ya. Jangan sampai kita beralasan bahwa waduh lari ultra ini membuat lututnya sakit kalau misalnya kita rukuk sujud, makanya kita sholatnya sambil duduk gitu ya misalnya teman-teman. Nah, ini hati-hati di sini teman-teman, karena berdiri itu adalah rukun sholat ya teman-teman. Minimal kalau memang cedera sakit nggak bisa rukuk sujud, minimal adalah takbiratul ihramnya itu sambil berdiri, habis itu lanjut sambil duduk ya silahkan ya, mudah-mudahan itu merupakan uzur. Tapi kan aneh ya, kita bisa loncat-loncat, bisa lari, tapi pas sholat kok malah langsung duduk gitu lah teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau memang masih bisa ya paling tidak pas membaca surat-suratnya itu berdiri. Kemudian waktu rukuk dan sujudnya itu adalah dengan isyarat, misalnya duduk di kursi dengan sujud lebih rendah daripada rukuknya. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan beralasan lagi kalau waduh di gunung lututnya sakit buat rukuk sujud. Kan aneh ya teman-teman ya. Loncat-loncat aja kuat. Ya gitulah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Kalau ada kurang mohon ditambahi. Terima kasih. Barakallahu fikum.